kadang-kadang suka tanya ke saya, Ci, ada nggak sih kelas yang singkat? Ci, ada nggak sih cara untuk skip semua kelasnya? Aduh, jangan. Kalian harus ikut. Ingat, ini bekal untuk kalian berumah tangga. Hai Party Angels, kembali lagi bersama dengan saya Irene di I Love My Life. Party Angels, hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol, mau sharing-sharing sedikit tentang pengalaman saya selama merencanakan pernikahan. Dalam menghandle bride and groom adalah sesuatu yang menyenangkan. Apabila semuanya lancar, pastinya akan ketemu kendala-kendala. Nah, Party Angels, dalam mempersiapkan semua ini ada baiknya dari awal sudah disepakati dalam pembagian tugas untuk menghindari miscommunication, misunderstanding, supaya semuanya tetap lancar-lancar. Nah, contohnya seperti apa? Misal, untuk venue dan makanan, biasanya orang tua terlibat. Betul, karena orang tua amat sangat concern soal makanan untuk tamu-tamunya. Lalu misalnya untuk make up, foto, video, biasanya yang lebih concern itu pihak bride. Nah, mungkin bride yang lebih banyak menentukan. Boleh juga kalau kalian sepakat untuk berdua yang menentukan, itu lebih baik. Itu meringankan beban si bride yang kadang-kadang suka curhat. Aduh Ci, bingung Ci, kalau ditanyain si groomnya nggak tahu, jawabnya terserah. Nanti takut disalahin. Nah, itu dia. Biasanya memang kalau untuk hal-hal seperti foto, video, dekor, itu bride and groom menentukan bareng-bareng. Atau kadang-kadang foto, video, dekor memang bride and groom. Nanti kalau yang kecil-kecilnya seperti florist, untuk bunga tangannya, korsas, itu lebih ke mempelai wanita. Nah, kurang lebih seperti itu pembagian tugasnya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang namanya perselisihan pendapat itu pasti ada, tapi pasti ada solusinya. Jadi Party Angels, dalam mempersiapkan semuanya ini, kita selalu lihat positifnya saja. Misalnya ada sedikit selisih pendapat dengan calon mertua, nah mungkin atau dengan parents kita sendiri, ada baiknya kita berdiam diri dulu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena ingat loh, yang paling penting itu setelah weddingnya. Is your marriage life, bukan wedding day-nya. Buat apa wedding day yang spektakuler, tetapi marriage life kalian benar-benar menyeramkan, sampai urusan menantu dan mertua jadi nggak enak. Kan lebih enak setelah wedding semuanya bisa ketawa bareng, bisa inget hal-hal pada saat planning yang menyenangkan. Nah, itu kan benar-benar memorable banget ya Party Angels. Lalu another thing yang harus disepakati antara kalian dengan orang tua, itu biasanya tradisi-tradisi yang dipercayai, seperti warna. Dalam menentukan warna, apakah ada pantangan warna? Nah, selain pantangan warna, apakah ada pantangan angka-angka tertentu? Selain itu, apakah ada benda-benda atau shape dari benda-benda yang tidak boleh dipakai di wedding? Misalnya tidak boleh dipakai di souvenir, tidak boleh dipakai di dekor. Contoh yang tajam-tajam tidak boleh diberikan kepada para tamu atau tidak boleh ada di elemen dekorasi. Kira-kira seperti itu. Dan dalam memilih lagu misalnya, tidak boleh ada yang kata-kata yang sedih, harus semuanya kata-kata yang happy. Things like that, details yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada omongan tidak enak dari keluarga besar maupun dari kerabat-kerabat yang ada. Karena biasanya yang akan merasa tidak enak itu orang tua kita. So, Party Angels, bagaimana menurut kalian? Menyenangkan kan sebenarnya dalam planning a wedding? Ingat, ada pepatah yang mengatakan, I want my marriage life is even wonderful and awesome than my wedding. Of course, karena your marriage life will last forever. Your wedding day is only one day, but you can make it memorable. Even the planning juga kamu bisa membuatnya lebih memorable lagi. Apalagi kalau semuanya dengan hati senang. Party Angels, sebaiknya
sebelum semuanya dimulai, seperti yang tadi saya katakan, pembagian tugas jelas, budgeting juga jelas, lalu yang paling penting dari semuanya, ikutlah kelas-kelas pranikah. Apapun agama kalian, mereka pasti punya kelas-kelas pranikah. Kelas-kelas pranikah itu bagus banget untuk persiapan menghadapi rumah tangga kalian. Banyak sekali diajarkan hal-hal positif dalam hubungan suami dan istri. Bagaimana dalam menghadapi persoalan, bagaimana nantinya pada saat kalian sudah mulai punya anak, dan hal-hal lain yang amat sangat berguna. Saya amat sangat merekomendasikan untuk mengikuti kelas-kelas agama. Jadi jangan skip ya Party Angels. Kadang-kadang suka tanya ke saya, Ci, ada nggak sih kelas yang singkat? Ci, ada nggak sih cara untuk skip semua kelasnya? Aduh, jangan. Kalian harus ikut. Ingat, ini bekal untuk kalian berumah tangga. Dan rumah tangga itu harus last forever. Nah, Party Angels, untuk mengikuti kelas agama, pastinya kalian juga harus ketemu gereja yang cocok, yang kalian selalu hadir di setiap minggunya, kalian mengenal dengan tim gerejanya, itu juga pasti akan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Dan pada saat hari pemberkatan akan terasa kusuk sekali, itu benar-benar memorable dan biasanya amat sangat berarti menjadi bagian dari hari pernikahan Anda. So, Party Angels, kehidupan setelah wedding day itu merupakan kehidupan pernikahan yang akan kalian jalani bersama. Seperti yang tadi saya bilang, ya saya bahas bahwa kelas-kelas pranikah itu amat sangat berguna. Kenapa? Karena dalam kehidupan pernikahan nantinya kita akan menghadapi kerikil-kerikil, cobaan-cobaan, berantem-berantem kecil itu biasa. Yang penting ingat kalau kalian ribut jangan sampai matahari terbenam, ya. Nah, kalian sebagai suami istri nantinya juga sebaiknya saling terbuka dan punya waktu untuk berdua. Jangan sampai nanti pada saat punya anak kalian lupa yang namanya waktu dating. Karena itu masih sangat penting, kalian akan tahu bedanya. Nah, itulah salah satu yang diajarkan dalam kelas agama. Menarik bukan Party Angels? So, Party Angels ingat ya, selama persiapan pernikahan itu bukan saja excited dengan dekor, dengan gaun, make up. Yes, betul, itu semua elemen yang membuat suatu wedding itu menjadi wow. Tapi yang lebih penting lagi adalah untuk setelah weddingnya. It's our marriage life. Marriage life itu benar-benar berharga. Kalian sudah dipersatukan dengan Tuhan, jangan sampai dipisahkan oleh apapun. Itu benar-benar saya rasakan. Jadi Party Angels, ingat sekali lagi, setelah menikah nanti kalian akan tetap menjaga hubungan baik bukan hanya dengan suami, tapi juga dengan mama mertua, dengan orang tua. Kita sebagai orang Asia ini bukan hanya menikah dengan seseorang saja, tapi menikah dengan keluarganya, papa mamanya, kakak adiknya. Betapa indahnya ya, saya pernah melihat satu keluarga dari klien saya itu seru banget. Dalam acara apapun, seluruh cousin dari pihak manapun akan ngumpul. Wow, saya pribadi kalau ngelihat rasanya pengen banget. Saya percaya itu semua effort dari semua orang. It's give and takes. That's why Party Angels dalam planning ini semua kerikil-kerikil kecil ditiadakan ya. Problem-problem besar dikecilkan. Yang kecil ditiadakan, pasti akan menyenangkan, ya kan? Jadi hubungan baik dimulai dalam suatu pernikahan itu nanti ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Juga kalian akan memberikan contoh buat anak-anak kalian nanti bahwa hubungan suami istri yang baik, hubungan anak dengan orang tua, menantu dengan mertua kalau baik alangkah indahnya. Nanti juga akan diikuti oleh anak-anak kita ke depannya. So, Party Angels, sekali lagi, I wish you a happy planning dan hindari sekali lagi semua hal-hal yang tidak penting untuk diributkan. Yang orang-orang bilang sekali lagi, yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. So you will have a wedding that is wonderful, but marriage life is more awesome and wonderful. That is your dream.
Oke Party Angels, sebelum saya pamit sekali lagi semoga ini bermanfaat. Apabila kalian suka jangan lupa tekan lonceng, klik like, dan jangan lupa subscribe di I Love My Life.